Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih pada Kitabul Adzan di kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 91, hadisnya 746, 747, 748, dan 749. Di bab 91 ini Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Raf'il Basori ilal imami bis sholati. Bab mengangkat pandangan kepada imam ketika sholat. Diawali dengan mengutip pernyataannya Ibunda Aisyah. Wa qalat Aisyatu, dan Ibunda Aisyah telah berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fi sholatil kusufi, pada sholat gerhana. Maksudnya setelah selesai sholat gerhana, Rasulullah SAW berkhutbah, dan di antara sebagian khutbahnya diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Apa yang beliau sampaikan? Faro'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dun, khina ro'aitumuni ta'akhartu. Faro'aitu, maka aku telah melihat jahannam yahtimu, membakar, ba'duha, sebagiannya, ba'dun, sebagian yang lain. Hina, ketika, ro'aitumuni, kalian melihat aku, ta'akhartu, aku mundur. Ini yang dikutip oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan tentang Rasulullah. Kita akan lihat materi matannya yang lebih lengkap, Bapak dan Ibu, di hadis berikutnya. Kenapa Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pernyataan ketika kalian melihat aku mundur, padahal posisinya sedang ngimami. Ada apa, kenapa sedang ngimami kok mundur? Dan di saat itu juga Rasulullah awalnya maju, kemudian berdiri ke tempat semula, kemudian mundur. Kita lihat hadisnya 746.
Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musa qala, Haddatsana Abdul Wahidi qala, Haddatsana Al-A'masu an Umaratab bin Umairin an Abi Ma'marin qala. Qulna li Khabbabin. Kami telah berkata kepada Khabbab, Akana Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW yaqra'u membaca fituhri wal asri, pada sholat duhur dan sholat asar. Qala, kemudian Khabbab menjawab, Naam, iya. Kulna, kami bertanya, Bima kuntum ta'rifuna zaka, dengan cara apa engkau mengetahui yang demikian? Qala, Khabbab berkata, Bittirabi lihiyatihi, dengan melihat berguncangnya dagu Rasulullah. Ini yang dijadikan sebagai dalil bahwa ketika kita sholat berjamaah dan posisinya sebagai makmum, maka makmum selain melihat ke tempat sujud juga diizinkan melihat ke arah imam. Ini berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Khabbab. Ketika dia ditanya oleh Abu Ma'mar, apakah Rasulullah kalau sholat duhur dan asar itu membaca? Kenapa ditanyakan begini, Bapak Ibu? Karena ketika duhur dan asar, kaifiah pelaksanaan sholatnya kan dengan cara sir. Bacaannya sir. Sehingga diajukan pertanyaan, Rasulullah membaca apa tidak? Kemudian kata Khabbab, Rasulullah membaca. Tahunya dari mana Rasulullah membaca ketika duhur dan asar? Jawabnya, bittirobi lihiyatihi, dengan melihat janggutnya yang bergetar. Orang kalau membaca itu kan menggunakan lisan. Kalau menggunakan lisan berarti janggutnya bergerak-gerak. Ini dijadikan sebagai dalil oleh Khabbab bahwa Rasulullah membaca. Ya, makanya yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, Bapak dan Ibu, ketika sholat jangan diam saja. Jangan membaca di dalam hati. Karena ini jelas bittirobi lihiyatihi. Janggutnya bergetar, janggutnya berguncang. Kalau membacanya dalam hati, tentu tidak ada guncangan di dagunya Rasulullah. Sholat itu, sebagaimana sudah diterangkan, adalah sebuah perbuatan. Ya, di dalamnya ada bacaan, di dalamnya ada gerakan, ada konsentrasi, ada kekhusyukan. Ada bacaan dari mulai takbir, takbiratul ihram, ada iftitah, ada fatihah, ada bacaan surah Al-Quran, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara doa sujud, sampai dengan doa tahiyat itu diucapkan. Kalau tidak menggerakkan lisannya, namanya membatin, bukan membaca. Sebab yang dibaca adalah kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, dan ada aturan yang mengikat di dalamnya. Kemudian, hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab mengangkat pandangan kepada imam. Jadi makmum itu selain melihat ke tempat sujud, juga diizinkan melihat imam. Kan kadang-kadang ada imam yang suaranya keras, ada imam yang suaranya lirih. Kalau hanya melihat ke tempat sujud misalnya, kemudian tidak memperhatikan imamnya, boleh jadi imam sudah berubah gerakan, makmumnya belum. Atau yang jaraknya jauh misalnya. Kalau sekarang sudah dipermudah oleh Allah SWT karena ada alat bantu suara. Pasangi saja mikrofon di sini, atau diletakkan di kepala, kemudian suaranya bisa tidak hanya didengar oleh orang yang dalam masjid, tapi juga yang di luar masjid. Ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya makmum melihat imam. Kemudian di 747 Rasulullah SAW ini diceritakan ya, yang bercerita adalah Hajjaj
Dia berkata, haddatsana Syu'batu, Syu'bah, qala dia berkata, Amba'ana telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq, Abu Ishaq, qala dia berkata, Sami'tu aku telah mendengar Abdullah ibn Yazid, Abdullah bin Yazid yakhtubu khutbah. Qala dia berkata, Haddatsana telah menceritakan kepada kami Al-Baru, Al-Baru. Wakana dan adalah beliau ghairu kadzubin, bukan pendusta. Jadi Abdullah bin Yazid menyampaikan informasi dari Al-Baro dan dia memberikan kesaksian bahwa Al-Baro adalah orang yang jujur. Annahum bahwasanya mereka para sahabat kanu adalah idza apabila sallau mereka salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam farofa'a ra'sahu mengangkat kepalanya minar ruku'i dari ruku. Qamu mereka berdiri kiaman berdiri hatta sehingga yaronahu mereka melihat Rasul qad sajada sungguh telah sujud. Para sahabat Bapak Ibu ketika makmum dengan Rasul itu akan bergerak manakala Rasulullah sudah bergerak. Jadi gerak itu tidak mengikuti komando tetapi melihat Rasulullah bergerak terlebih dahulu. Ini sejalan dengan yang Rasul sampaikan, iza kabbaro fakabbiru, iza roka'a farka'u. Sehingga di sini kata Al-Baro, ketika para sahabat itu makmum dengan Rasul dalam keadaan berdiri, mereka tidak akan sujud sebelum mereka melihat Rasulullah sudah sujud. Ini diperhatikan ya. Jadi jangan sampai imam masih dalam posisi i'tidal, kemudian makmumnya sudah pada doyong. Wis ongkok gitu kan. Kayong hawane pengen di situ gitu. Apa mas? Conggang-conggok. Bukan conggang-cong ya. Ongkak-ongkok gitu kan. Ancang-ancang. Apalagi doa i'tidalnya udah selesai ya. Jadi makmumnya sudah baca Rabbana walakal hamdu. Wis mulai doyong gitu. Begitu imamnya Allahu Akbar langsung set di situ kan. Ini bahaya nanti. Kalau mendahului imam nanti kepalanya bisa ditukar dengan kepala keledai kan begitu ya. Jadi tunggu saja sabar. Atau kadang-kadang karena imamnya sudah berhenti baca surah, makmumnya sudah pada turun tangannya. Kadang-kadang kan begitu Bapak ya. Jadi imam baca surah dan makmumnya hafal, misalnya bacanya Al-Kautsar pada kalimat inna sani'aka huwal abtar, makmumnya sudah tidak sedekap lagi, sudah turun, siap-siap mau ruku. Jangan nunggu komando, nunggu imamnya ruku. Begitu imamnya ruku, Allahu Akbar baru ruku. Gunakan konsep sabar dalam ketaatan. Karena perintahnya sabar dulu, baru sholat ya. Wasta'inu bisobri wassolat. Ayat 45 ya. 153 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassolat. Jadi sabar dulu. Sebab sholat tanpa kesabaran yang ada udag-udagan karo imamnya. Ya, ndak udag-udagan bagaimana? Belum ada komando ruku, tangannya udah pada turun. Belum sujud, wis pada ngongkong-ngongkong gitu ya. Belum ada komando, lagi sujud, longak-longok, imam wis jagung durung kan begitu. Ini jangan lakukan itu ya, pelanggaran. Ini jelas ya. Jadi tidak sujud sebelum melihat Rasulullah sujud dengan sempurna. Lah yang jadi imam juga bacaannya disesuaikan agar makmum itu nyandak. Kadang-kadang kita mau sujud, nunggu imamnya sujud, imamnya baca dua sujudnya cepat. Jadi begitu sujud, imamnya udah duduk. Udah duduk, imamnya sujud lagi. Gitu kan. Akhirnya utak-utakan lagi. Kan. Akhirnya pengen mendapatkan manfaat, pengen mendapatkan keusuhan, tidak mendapatkan. Jadi kelamaannya tidak diizinkan, kecepatannya tidak diizinkan. Cukupan gitu ya, sedang-sedang saja.
748. Yang cerita adalah Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khosafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Kalau kusuf itu untuk menyebut gerhana bulan. Kalau khusuf itu untuk menyebut gerhana matahari. Paling gampang ya sholat gerhana. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengimami sholat gerhana, ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Fasolla Rasulullah sholat. Ini menjadi sunnah bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada gerhana, sunnahnya adalah sholat. Bukan masuk ke dalam lowongan. Apalagi misalnya wanita hamil ya. Jangan. Masuklah ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat bertanya begini, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ro'ainaka, kami melihat Anda, tanawalta, Anda meraih sayan sesuatu, fi makomika, dari tempat Anda. Jadi lagi sholat, itu para sahabat menyaksikan, Rasulullah kok tangannya mau meraih sesuatu. Bahasa kampungnya ngerawel ya Pak. Sholat kok mau ngambil sesuatu. Semua kemudian ro'ayna kami melihat kata. Kami juga melihat Anda kok tiba-tiba mundur. Tadi tangannya mau meraih sesuatu, kemudian di gerakan berikutnya kok mundur. Ini kalau sahabat tidak memperhatikan Rasul, tentu tidak tahu Bapak Ibu. Rasulullah kemudian menjawab, qala inni, sesungguhnya aku uritu al jannata, diperlihatkan kepadaku surga. Fatanawaltu minha unqutan, maka aku berniat meraih minha, dari surga itu, unqutan, tangkaian buah. Jadi lagi sholat diperlihatkan surga dengan isi buah-buahnya, sehingga Rasulullah pengen mengambilnya. Untuk siapa Bapak Ibu? Ternyata bukan untuk beliau. Dia menyampaikan begini, walau seandainya akhadtuhu, aku mengambilnya, la'akaltum minhu, sungguh kalian akan makan darinya, ma baqiyatid dunya, tidak akan habis selama dunia masih ada. Ini bukti sayangnya Rasulullah kepada umatnya, melihat ditampakkan surga, maju pengen meraih, tapi tujuannya untuk diberikan kepada para sahabatnya, bukan untuk dirinya. Ini dilihat oleh para sahabat. Bukti lagi bahwa makmum itu melihat gerakan imam. Kemudian 749. Ini yang cerita adalah Anas bin Malik. Jadi kejadian sholat gerhana itu disaksikan oleh banyak sahabat, termasuk Ibunda Aisyah ya. Anas bin Malik berkata, sholla lanan nabiyyu, kami telah sholat bersama Nabi SAW, summa kemudian raqiyal mimbaru, beliau naik mimbar. Fasaro biyadaihi, kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Kibala, ke arah kiblatil masjid, ke arah kiblatnya masjid. Summa kemudian qala, beliau berkata, laqad sungguh-sungguh ra'aitu, aku melihat al-ana, sekarang, mundu sejak ini, sholaitu, aku sholat, lakum, bersama kalian, as-sholata, sholat, al-jannata, jannah, wan naro, dan nar, mumassalataini fi kiblati hadal jidari, keduanya mumassalaini, ditampakkan di arah dinding kiblat ini. Jadi Rasulullah ketika ngimam sholat gerhana
itu oleh Allah diizinkan melihat penampakan surga dan penampakan neraka bersamaan. Ini untuk menguatkan informasi yang juga Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa neraka dan surga itu ada. Falam aro, maka tidaklah aku melihat kali yaumi seperti hari ini fil khairi wasyarri. Jadi kata Rasulullah, aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan bisa berdampingan. Surga itu kebaikan, neraka itu keburukan. Dalam kehidupan dunia kan kita tidak bisa melihat kebaikan dan keburukan itu bersama-sama, Bapak. Karena kalau ada keburukan ya kebaikannya yang kalah. Kalau ada kebaikan ya keburukannya yang akan pergi kan. Sama dengan siang dan malam tidak pernah bersamaan. Tapi kalau panas dan hujan itu bisa bersamaan. Kita sering ketika Allah turunkan rahmat dan karunia-Nya, selatan jalan sudah hujan, kita utara jalan masih panas. Kita merasa terheran-heran, tidak usah heran. Yang seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin selatan jalan malam, utara jalan siang, itu tidak mungkin. Tapi kalau selatan jalan listriknya murub, utara jalan listriknya mati, itu mungkin. Kalau siang dan malam tidak mungkin. Karena Allah menyampaikan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah akan masukkan siang ke dalam malam, Allah masukkan malam ke dalam siang. Jadi kalau siangnya datang, malamnya pasti pergi. Kalau malam datang, siangnya pasti pergi kan begitu. Tidak mungkin beriringan. Tapi ini kata Rasulullah, kebaikan dan keburukan ditampilkan bersama-sama. Surga dan neraka tampilkan bersama-sama. Jadi diizinkan imam itu melihat ke arah imam ya. Untuk makmum ya. Makmum diizinkan melihat ke arah imam untuk melihat gerakan imam. Barangkali ada yang keliru. Termasuk misalnya ketika imam itu mempraktekkan sujud tilawah. Kalau mengandalkan komando, bisa jadi salah. Misalnya imamnya membaca surah yang ada ayat sajdahnya. Imamnya sujud tilawah. Karena makmumnya tidak melihat ke arah imam, imamnya sujud, makmumnya malah ruku. Misalnya membaca apa? Di surah Al-Insyiqaq ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Misalnya imamnya kan sujud, Allahu Akbar. Makmumnya malah Allahu Akbar ruku kan itu beda. Karena imamnya mengambil sunnah untuk sujud tilawah. Kalau tidak melihat jadi beda. Jadi diizinkan makmum melihat ke arah imam. Ya, tapi kalau melihat ke arah imam tidak usah sambil batin ya. Jangan melihat ke arah imam malah batin pakaiannya imamnya, sarungnya imamnya, malah batin. Imamnya sarungnya anyar ya. Iya, gambarnya witeng keresem misalnya gitu. Apa witeng pelem misalnya gitu kan. Kepikiran. Termasuk imamnya sarungnya ana sing bolong di imamnya sarungnya bolong. Bukan dalam rangka itu. Sekarang ke bab 92 ya. Boleh enggak kalau sholat melihat ke langit? Babu raf'il basari ila sama'i fi sholati. Bab mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Jadi sedekap tapi nyelangar mana-mana. Iya. Yang cerita adalah Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, Ma balu aqwamin, hendaknya orang-orang berhenti. Berhenti apa, Bapak Ibu? Yarfa'una absarahum, mengangkat pandangan mereka ila sama'i ke langit fi sholatihim, dalam sholat mereka. Karena perintahnya adalah melihat tempat sujud, bukan melihat ke langit. Fastadda qauluhu, Allah mengeras fastadda qauluhu, Nabi mengeraskan ucapannya. Fi dzalika, pada yang demikian.
Jadi memberikan tekanan nadanya keras karena ini bersifat larangan. Ma balu aqwamin yarfa'una absaruhum ila sama'i fi sholati. Alasannya apa kata Rasulullah? La yantahunna, sungguh jika mereka tidak berhenti anzalika dari yang demikian, au la tuhtafanna absaruhum, sungguh pandangan mereka akan disambar. Dalam Fathul Bari maknanya akan disambar itu ada dua ya. Yang pertama pandangannya tidak akan dikembalikan. Jadi bahaya kalau sholat kemudian dengak itu terus meripate dalam langit itu semua orang bisa balik. Jadi meripate pengennya dengak itu ancaman yang disampaikan oleh Rasul. Atau yang kedua, nanti pandangannya akan terganggu karena cahaya-cahaya yang turun. Cahaya dari mana? Cahaya dari para malaikat yang turun. Ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat, itu akan mengganggu pandangan. Sehingga Rasulullah mengingatkan yang demikian. Jadi melihat ke arah imam diizinkan, tapi nyelangar ke arah atap, ke langit itu tidak diizinkan. Apalagi kok dengar karo ngamati sesuatu itu lebih tidak diizinkan lagi. Ya. Anak cocok liwat ditelengi misalnya gitu, itu tidak diizinkan. Akan merusak konsentrasi dan kekhusyuan sholat. Itu dilarang ya, jadi perhatikan. Kemudian lingak-linguk dalam sholat, boleh atau tidak? Bab 93. Iya, lagi sholat malah takoni. Wis pirang rokaat gitu ya. Ada yang masbuk, terus ngelinguk. Lagi sholat aja cak ngobrol, malah ngomong berarti batal ya. Babul tifati fis sholati. Bab menoleh di dalam sholat. Ini yang bercerita adalah Ibunda Aisyah. Qalat, beliau berkata, Sa'altu, aku bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW anil tifati fis sholati, tentang menoleh ketika sholat. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, huwa, dia itu ikhtilasun, kecopetan. Siapa yang nyopet? Yakhtalisuhu syaitonu min sholatil abdi. Syaiton telah mencopet sholatnya seorang hamba. Jadi hati-hati, jangan sampai noleh. Apalagi orang mau noleh, ngelinguk, mburi gitu ya. Begitu lagi sholat, kayak nasi liwat, ngelinguk, mburi gitu ya. Itu kata Rasulullah, ikhtilasun. Kalau kecopetan berarti apa yang hilang? Nah, kekhusyuannya hilang, konsentrasinya hilang, pahalanya akan terkurangi. Sama dengan ketika Bapak Ibu sholat, kemudian mau menguap. Itu perintahnya tahanlah dengan sekuat tenaga. Wong kadang-kadang tahajud baru bangun tidur saja menguap. Berarti kan menguap bukan hanya karena ngantuk. Iya, itu memang tipu daya setan. Makanya begitu mau menguap, tahan, gigi gerahamnya digegetkan gitu. Kuat gitu kan. Begitu sampai innaka hamidum majid. Ya tidak batal ya kan, tidak buang angin. Tapi kalah berarti dari awal dijagani, begitu hampir finish malah kecandakan. Makanya di surah Al-A'raf ya, ayat 27, Allah mengingatkan kita. Kata Allah kan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitonu kama akhraja abawaykum minal jannati
yang ziu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia, iblis ya maksudnya, dan bala tentaranya melihatmu dari tempat yang engkau tidak bisa melihat dia. Jadi ngawasi terus kapan lengahnya. Begitu lengah, kecekel Pak. Dia ngawasi. Kalau kita mau melakukan kebaikan, iblis itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk duduk-duduk, ganggu. Kan di Al-A'raf sudah disampaikan ya. Iblis mengatakan kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Atas sebab engkau menganggap aku sesat, maka aku akan duduk-duduk di atas jalanmu yang lurus. Makanya kalau melakukan kebaikan, mesti godaannya ada. Tapi kalau melakukan keburukan, disemangati. Coba. Tadi di khutbah tadi pada ngantuk apa tidak Bapak-bapak? Jumatan. Padahal mau khutbah hadirat ya Mas. Ada 10 menit, tidak ada ya. 10 menit ya. Jadi 10 menit rasanya suwe nemen begitu. Tapi akan nonton bal-balan sangang 10 menit sadela. Duh, kurang waktu nih ya. Timen sih anggar tambah itu bisa satu samo kan begitu ya. Ya itulah cara iblis menggelincirkan kita itu begitu. Kalau mau melakukan kebaikan pasti dihalang-halangi. Makanya Bapak Ibu jangan sampai lengah, jangan sampai kalah. Ngawasi terus ya. Kapan ngelenger ya Pak? Begitu ngelenger ya cek kecanda. Masalahnya dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Coba kalau kita bisa melihat dia, diudak-udak teman. Diudak-udak. Mas nyongpan sholat aja marak-marak gitu ya. Tukar terus. Itulah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya menengok, jadi jangan sampai menengok ketika sholat. 752. Yang bercerita adalah Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat fi khamisatin menggunakan khamisah. Khamis itu yang baju. Kita menyebutnya gamis. Khamis itu baju. Laha yang mempunyai a'lamun, warna-warni. Jadi dapat hadiah baju tapi warnanya menyala. Warna-warni. Ini kan anak-anak muda kan kalau semangat mengatakan menyala abangku. Menyala. Setelah sholat Rasulullah bilang begini. Sagolatni a'lamu hadihi. Sagolatni, menyibukkanku. Warna-warninya itu membuat aku sibuk. Jadi mengganggu pikirannya Rasulullah SAW. Inilah bapak-bapak. Kita ketika sholat memilih soft yang paling awal. Karena di samping itu yang paling utama, juga kalau paling awal, yang dihadapi tembok. Kalau saf yang kedua, yang dihadapi gigire wong sejen. Ada yang pakai kaos, tulisannya pirang-pirang. Ada yang pakai, kalau musimnya pemilu, gambarnya. Akhirnya kan kepikiran. Nah ini sagolat nih akan membuat kita sibuk. Maka kata Rasulullah kepada sahabatnya, idhabu biha ila Abi Jahmin. Pergi ke tempatnya Abu Jaham. Untuk apa? Wa atuni bi ambijaniyah. Kita diculi lambine nganggo jubah namanya bijaniyah, ambijaniyah. Jadi yang tidak pakai motif warna-warni begitu ya. Karena itu mengganggu. Tapi apa tidak ada pengecualian menengok itu? Ada, ini di bab 94.
Babun hal yaltafit li amrin yanzilu bihi aw yara syai'an aw busaqan fil qiblati. Apakah boleh menengok karena suatu urusan atau melihat sesuatu atau ada dahak di kiblat? Wa qala Sahlun, Sahal telah berkata, iltafata Abu Bakrin radhiyallahu anhu faro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah lagi ngimami kemudian nengok. Karena apa? Nabi datang. Sudah kita kaji hadisnya ya. Yang Nabi digandeng oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sampai samparannya kan ngangsah di tanah gitu kan. Begitu merasa Rasulullah datang, Abu Bakar kemudian nengok. Rasulullah memberi syarat agar jangan mundur. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Rasulullah maju untuk ngimami. Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti Rasul, para sahabat mengikuti Abu Bakar. Jadi ini menengoknya karena ada sesuatu. Kemudian hadisnya 753 yang bercerita adalah Abdullah bin Umar. Ro'an Nabi SAW, Nabi SAW melihat nukhomatan. Apa nukhomah? Nukhomah itu kalau orang tenggorokannya gatel kan riak. Tahu riak Pak? Hah? Riak yang koek, coh itu namanya riak. Tahu ya? Bahasa Indonesianya apa? Dahak tas yang tiba. Nah, proses mengeluarkan dahak namanya Pak. Riak ya. Meriakkan diri. Dehem. Kalau dehem gitu ya. Kita bukan dehem tapi koek ya. Koek terus meludah. Lah Rasulullah itu pernah melihat nukhomatan dahak fi kiblatil masjid, di arah kiblat masjid. Jadi kalau kayak gini ya di tembok ini. Ada dahak nemplok di situ. Wahuwa dan beliau yusolli sedang sholat baina yadayin nasi di depan orang-orang. Fatahattaha kemudian Rasulullah mengeriknya. Rasulullah lagi ngimami. Kemudian di pengimaman itu di dindingnya pengimaman ada dahak. Rasulullah bergerak kemudian ngerik dulu, dikerik dulu dahaknya. Ini udah kering. Summa kemudian qala hina insorofa. Kemudian beliau bersabda setelah selesai. Luar biasa ya Pak. Nabi, Rasul, pemimpin negara, ngeleng dahak, dikerok dewek orang ngongkon wong. Coba. Padahal beliau pemimpin negara. Setelah selesai, sholat ngomong begini. Inna sesungguhnya ahadakum, salah seorang di antara kalian, idza apabila kana keadaannya fi sholati di dalam sholat, fa innallaha maka sesungguhnya Allah qibala wajhihi berada di depannya. Bapak Ibu, pedomani pernyataan Rasul ini. Kalau kita sedang sholat, di depan kita itu ada Allah. Maka kalau ada Allah, ya berlakulah yang sopan. Jangan sholat karo kukur-kukur. Padahal lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dikukuri ndadak gatel kabeh, Pak. Iya, pipi kiwit dikukuri sing tengen melu gatel. Pipi tengen gatel pindah maning kuping. Wah, ora kukur-kukur. Di hadapannya ada Allah kata Rasulullah. Maka Rasulullah pesannya begini. Fala yatanakhamanna ahadun qibala wajhi fi sholati. Maka janganlah membuang dahak ke arah depan ketika sholat. Dulu sudah kita kaji ya. Membuang ludah, membuang dahak tidak boleh ke depan. Kalaupun terpaksa ke arah kaki sebelah kiri.
Atau Rasulullah kan nyontoni, atau ke sini ujung jari. Jadi misalnya lagi sholat, kemudian apa asam lambungnya naik, atau lagi sariawan kan kemocor. Tahu kemocor Bapak Ibu? Eh? Jadi air ludahnya itu ndredes terus pengen gitu ya. Iya kemocor. Kalau terpaksa meludah, ya ke arah kaki atau enggak ke sini. Atau kalau enggak ya ngesak sapu tangan gitu ya. Apa ngesak tisu, apa ngesak permennya enggak boleh. Sholat enggak boleh makan. Atau boleh ngesak anduk cilik ya Pak. Itu bisa untuk ngelapin gitu. Jangan sampai meludah ke depan. Karena antara orang yang sholat dengan kiblat itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Satu lagi 754 ya di bab 94. Yang cerita adalah Anas bin Malik. Qala dia berkata, bainamal muslimuna ketika orang-orang muslim fi sholatil fajri. Salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Jadi kalau ada orang bilang salat sunnah fajar, ya berarti qobliyah subuh. Salat fajar itu disebut salat fajar, salat subuh, salat ghoda. Ada 3 nama. Tapi salatnya yaitu 1, 2 rakaat. Anas menyampaikan ketika orang-orang muslim sedang sholat fajar, lam yafja'hum. Tidak ada yang mengejutkan mereka illa kecuali Rasulullah SAW kasafa. Kasafa itu menyingkap. Sitro, sutro. Kan antara masjid dengan rumahnya Rasul itu ada pintunya. Pintunya ditutup dengan hasirun, dengan tikar yang kalau siang yabsutu, kalau siang digelar, yang kalau malam untuk tutup pintu. Lah pagi subuh itu, kata Anas bin Malik, ini kejadiannya tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari wafatnya Rasulullah. Tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah lama, kan beberapa hari sakit, sehingga beliau tidak ngimami, yang ngimami Abu Bakar. Para sahabat sedang sholat, tahu-tahu sutroh pintunya Rasulullah disingkap. Sehingga mereka mengatakan, yafja'hum, mereka kaget. Pada ngelinguk ya Pak. Kasafa sitro hujrati Aisyata. Beliau menyingkap penutup kamarnya Aisyah dari dalam ya. Fanadoro ilaihim, kemudian beliau melihat ke arah mereka. Melihat para sahabat yang sedang sholat. Wahum, dan mereka sufufun. Sudah dalam sof. Karena lagi sholat. Fatabas sama ke senyum mesem ya Pak. Fatabas sama yadhaku. Tersenyum Rasulullah. Ini membuat para sahabat bahagia. Lama tidak melihat Rasul, melihat Rasulullah membuka tirai dalam keadaan tersenyum. Tapi itulah terakhir kalinya para sahabat melihat Rasul. Kalau dalam bahasa sekarang kita mengatakannya kesembuhan semu. Nonggoni orang sakit, dilengi, bergas. Terus pada balik ya Pak. Jebule. Begitu sampai ke rumah ada kabar. Ini yang membuat getune orang rampung-rampung. Kadang-kadang kayak lampu mau padam ya. Kiep-kiep gitu. Beruruk biar nih pet. Ya, tapi ya itulah misteri. Kadang-kadang di kita ini aja pada bubar bukan kesembuhan semu. Jebule sembuh temenanan kan ya alhamdulillah. Kan begitu ya. Ini Rasulullah.
Wa nakaso Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala akibai. Abu Bakar memundur pas posisi imam itu. Lisa liyasila lahu sofa. Dia hendak meninggalkan, dia hendak masuk ke dalam sof. Fadonna, maka dia menyangka andau bahwasanya Rasulullah yuridul khuruja, hendak keluar. Jadi begitu sutra dibuka, nengok semua, Abu Bakar juga nengok, kemudian Abu Bakar mau mundur masuk ke dalam sof karena menduga Rasul mau ngimami. Wahammal muslimuna, kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada orang-orang muslim ayyaftatinu fi sholatihim, untuk menyelesaikan sholat mereka. Diberi syarat, lanjutkan sholatnya. Fasaro ilaihim, kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka, atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian. Farhositro, kemudian beliau menutup sutrohnya, tirenya, wa tuwfiya, beliau kemudian wafat min akhiri zalikal yaumi, itu adalah hari terakhir para sahabat menyaksikan Rasul. Simpulannya yang perlu diperhatikan, satu, makmum boleh melihat ke arah imam, ya. Yang kedua, makmum dilarang, makmum dan semua orang yang sholat dilarang melihat ke atas. Yang ketiga, jangan sampai menoleh, karena itu berarti kecopetan. Itu kesimpulan kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.